Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a risalatahu. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum وقال النبي محمد صلى الله عليه وسلم مفرغ الإيمان من المهد إلى اللحد. Para jamaah sholat subuh yang semuanya insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya alhamdulillah kita masih diberikan nikmat sehat panjang umur, dan mudah-mudahan kita juga sama-sama diberikan nikmat keberkahan sehingga kita semuanya mudah-mudahan diberikan keberkahan di dunia maupun nanti di akhirat. Kita bersyukur kepada Allah keberkahan yang kita peroleh saat ini. Insyaallah kita mendapatkan nilai pahala yang berlipat ganda, bukan hanya iktikaf biasa, tapi ini iktikaf yang luar biasa, di mana kita duduknya untuk sama-sama ngaji ini ada di bulan Ramadan. Mari sama-sama kita niatkan iktikaf sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan berkah. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya semuanya, dan juga mudah-mudahan salawat dan salam Allah berikan pula kepada kita sebagai orang-orang yang mengikuti risalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Untuk selanjutnya saya sampaikan salam ta'zim, salam hormat kepada para jamaah semuanya, para orang tua saya, para guru-guru saya, dan juga salam hormat kepada para pengurus Masjid Bani Umar, bil khusus kepada imam yang telah memimpin kita sholat. Mudah-mudahan semuanya mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai kajian ini, dengan rasa tawadhu, mari sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan pemahaman yang benar, dan mudah-mudahan kita diberikan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah berikan limpahan rezeki yang banyak kepada kita semuanya untuk mengamalkan apa yang kita dapatkan dalam keilmuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihna fid din wa'allimna al-hikmata wa ta'wil al-Qur'an al-azim wal hadis wa tafsir wa ghairiha. Allahumma ja'alna fusahatan lisan wa bilaghatan fil kalam. Allahumma arzuqna ya Allah ilman nafi'an wa fahman wa malan katsir min ladun hakimin alim bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita semua. Kenapa di dalam doa ini kita meminta pemahaman yang benar?
Kemudian kenapa kita meminta ilmu dan juga kita meminta wamalan kasir, harta yang banyak. Saya ketika diberikan doa ini oleh guru saya bertanya, kata guru saya, kamu kalau mau ngaji baca doa ini, ajak jamaah kamu untuk berdoa ini. Saya bilang, kok kenapa di situ ada doanya wamalan kasir, minta duit yang banyak, minta harta yang banyak? Kata guru saya, walaupun jamaah kamu mampu mengamal memahami apa yang kamu sampaikan, walaupun kamu punya ilmunya, jamaah kamu juga paham punya ilmunya, kalau nggak punya harta, bagaimana mengamalkan ilmu? Saya pikir ada benarnya juga ternyata ya. Ketika kita tahu dari para kiai, para ustadz tentang keutamaan sodako aja misalnya, kalau nggak punya duitnya dia sodako kan enggak. Oh iya, makanya inilah doa salah satu yang kata guru saya, kalau kamu ngaji itu baca. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah sampailah pada waktu ditentukan saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan kajian subuh ini dengan tema yang diamanahkan, yaitu keberkahan di bulan Ramadan. Berarti kita membahas tentang keberkahan bulan Ramadan ini. Kalau saya katakan dengan antusiasnya jamaah di masjid ini, saya yakin pasti semuanya udah tahu berkah Ramadan ini. Oleh karenanya dalam kajian ini bukan untuk menggurui, tapi kita sama-sama untuk meyakinkan kembali kita akan banyaknya keberkahan yang Allah janjikan di bulan Ramadan ini, sehingga kemudian kita termotivasi untuk betul-betul meraih keberkahan yang Allah siapkan di dalam bulan Ramadan ini. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita semuanya orang-orang yang beriman ini diwajibkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Ibadah puasa ini bukan tujuan akhir dari perintah Allah ini, akan tetapi sebagai media sebagai sarana bagi kita semuanya untuk apa? La'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu siapa? Orang yang salah satunya melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Lalu kemudian kita lihat di dalam beberapa firman Allah terkait dengan puasa ini, ada beberapa keberkahan yang Allah sampaikan. Di antaranya, di bulan Ramadan ini Allah turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran hudal linnas. Quran ini fungsinya sebagai petunjuk bagi kita semuanya. Apabila kita mengikuti petunjuk ini, maka insya Allah kita berada di dalam keberkahan. Lalu apa itu berkah? Pertanyaannya, apa berkah? Kalau kita melihat arti berkah itu, secara simpelnya berkah itu baik. Kalau dalam pemahaman para sufi, semuanya merujuk kepada pemahaman Imam Al-Ghazali, yaitu ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Itu namanya berkah. Digambarkan apabila seseorang punya duit, dengan duit itu kemudian dia bisa menambah kebaikan, maka berarti duitnya berkah. Tapi dengan punya uang kemudian dia malah sengsara, masuk penjara, berarti duitnya enggak berkah. Nah, sehingga dalam kajian sufinya, yang namanya berkah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan dari kebaikan yang diperoleh oleh. Kita diberikan sehat, berkah. Lalu kemudian kesehatan kita gunakan untuk ibadah, sholat subuh berjamaah, berarti ditambah lagi kebaikannya. Kenapa? Karena dengan sholat berjamaah itu pahalanya berlipat ganda. Akan tetapi kemudian ketika kita punya nikmat sehat baik. Lalu kemudian habis sahur langsung kita tidur,
enggak sholat subuh, berkah enggak tuh? Enggak berkah. Sehatnya berarti enggak berkah. Kita punya kesehatan, nikmat baik kepada kita diberikan oleh Allah. Dengan kesehatan, badan sehat, badan kuat, di siang harinya kita mencari nafkah, kita berikhtiar dengan cara yang halal, berarti sehat udah baik, bertambah dengan kita ikhtiar. Nah, itu namanya berarti sehatnya berkah. Rasulullah SAW di dalam sabdanya menyampaikan, qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak. Sungguh telah datang, kata Rasulullah, bulan Ramadan itu bulan di mana bulan yang diberkahi oleh Allah SWT. Nah, sehingga Ramadan itu adalah bulan yang berkah. Artinya apa? Bulan Ramadan itu berbagai macam kebaikan-kebaikan ada di dalamnya. Jadi coba kita lihat apa saja kebaikan di bulan Ramadan ini. Yang pertama, keberkahan di bulan Ramadan ini, setiap pahala yang dilakukan, setiap amal yang dilakukan oleh kita semuanya, itu pahalanya dilipat gandakan. Ada yang mengatakan baca Quran kalau di bulan biasa 10 kebaikannya dari 1 huruf. Kalau di bulan Ramadan 100 kali lipat. Lalu kemudian puasa ini, kata Rasulullah di dalam hadis kursinya, Allah mengatakan puasa itu untuk saya dan saya sendiri yang akan memberikan pahalanya berapa jumlahnya. Jadi kata Rasulullah, semuanya amal ibadah kita ini dilipat gandakan sampai 100 kali lipat, kecuali Ramadan. Kata Allah dalam hadis kursinya, Rasulullah yang menyampaikan, apa itu Ramadan? Kata Allah, Ramadan itu untuk saya, puasa itu untuk saya, dan saya sendiri akan memberikan jumlah pahalanya berapa. Berkah nggak Pak? Kita puasa sudah mendapatkan keberkahan. Ada lagi, kata Rasulullah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Siapa orang yang menghidupkan bulan suci Ramadan? Menghidupkannya dengan cara apa? Dengan cara baca Quran, dengan cara bersedekah, dengan cara sholat qiyamul lailnya, maka kita berarti mendapatkan berbagai macam keberkahan. Sholat sunnah kalau di bulan Ramadan nilai pahalanya bagaimana Pak? Seperti sholat wajib. Kalau di bulan-bulan biasa, mungkin bapak-bapak kalau seandainya bulan biasa nih, sholat witir Allahu Akbar banyak 3 rakaat, ya Pak. Tapi kalau di bulan Ramadan kita sholat tarawih ada yang sampai 23 rakaat, betul? Ada yang 11 rakaat, kuat, bisa, berkah nggak Pak? Pahalanya sama dengan sholat wajib. Tuh, sholat sunnah menjadi berkah. Lalu kemudian ada lagi, man fatara shaiman kutiba lahu mithlu ajri shaim la yanqusu min ajri shaimin syai'un. Ada lagi, ketika di bulan Ramadan kita bersedekah, ngasih berbuka kepada orang yang berpuasa, kata Rasulullah, itu pahalanya sama dengan orang yang sedang berpuasa yang buka dengan makanan yang kita berikan. Berkah gak Pak? Itu di bulan Ramadan kita. Makanya kalau ingin berkah, ngintip Pak, ngintip siapa nih yang puasanya, kualitas puasanya itu luar biasa, malamnya iktikaf, tarawehnya juga dilaksanakan, kemudian tadarusnya juga iya. Langsung Pak sini kasih buka, pas dia buka itu kita dapat pahala sama dengan pahalanya. Misalnya saya bulan puasa ini misalnya tadarus baru 1 juz saja sudah kayaknya pegel amat nih duduk. Tapi giliran ada anak santri itu tadarusnya, Masya Allah, dari pagi dia tadarus terus, sehari sampai dapat 5 juz. Kemudian dia nakrir setel hafalan lagi sampai dia selesai. Maghrib kita kasih buka tuh, kita dapatnya 1 juz, santri ini dapat 5 juz, kita dapat pahala
dari pahala yang Allah berikan kepada santri yang 5 juz itu, kita sama dapatnya. Berkah nggak Pak? Berkah nggak? Udah laksanakan belum itu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi keberkahan di bulan Ramadan ini, di mana ketika Allah sampaikan bahwa wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila kita nanya Allah tuh di mana ya? Allah jawabnya apa? Fa inni qarib. Aku itu dekat. Lalu kemudian apa? Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengijabah orang-orang apabila berdoa, doanya. Jadi kata Allah, aku akan mengijabah doanya idza da'an, apabila orang itu berdoa. Ayat ini terselip, kan ini bicaranya tentang doa, tentang Allah itu mengatakan bahwa apabila ada yang bertanya tentang saya itu dekat dan saya akan mengijabah doa orang yang berdoa. Terselip di dalam ayat-ayat terkait dengan bicara Ramadan. Sehingga para mufassir menyampaikan bahwa ini maksudnya Allah itu dekat ketika orang berpuasa itu Allah itu dekat. Sehingga di bulan Ramadan ini doanya mustajab. Doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditambah dengan Rasulullah menyampaikan salasu da'awatin mustajabatin. Yang pertama da'watus shaim. Ada 3 orang yang doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama da'watus shaim, yaitu doanya orang yang berpuasa. Diijabah doa baik apa enggak Pak? Berkah apa enggak Pak? Pengen diijabah doa? Pengen. Manfaatkan bulan Ramadan ini, bulan diijabahnya doa. Ustaz, perasaan saya dari pertama Ramadan udah berdoa terus. Kok sampai sekarang kelihatan THR belum kelihatan? Lah kerja enggak, apa enggak minta THR? Karyawan siapa? Nunggu THR? Ya Ustaz, saya berdoa terus bulan Ramadan, perasaan belum diijabah ya? Kan sudah ada yang mana begitu tuh. Allah ketika mengijabah doa itu bukan sesuai dengan keinginan kita, sesuai dengan kebutuhan kita. Allah itu akan mengijabah doa kita apabila apa yang Allah akan ijabah itu baik untuk kita. Nih Pak, apabila kita berobat ke dokter, ini dokternya dokter yang benar, dalam arti bukan dokter abal-abal, dokter yang berpikir bahwa bagaimana si pasien itu sehat. Ketika kita berobat, kita minta obat kepada dokter, kemudian kata dokter, oh ini penyakit bapak ini, hasil saya ngecek badan bapak begini, ini saya obatnya kasih ini. Padahal kita pengen obatnya yang itu, tapi dokter ngasih yang ini. Berdasarkan keilmuan dokter bahwa yang cocok, yang pas untuk bapak itu obatnya ini. Artinya apa? Artinya dokter itu sayang kepada kita, makanya memberikan dokter itu obat yang pas untuk kita. Allah juga begitu, kita minta kepada Allah, ya Allah minta ini, Allah tahu yang terbaik untuk kita itu apa. Sehingga ketika kita berdoa jangan memaksa Allah. Kita kembalikan, ya Allah monggo, walaupun banyak permintaan saya, tapi di ujungnya saya sampaikan kepadamu, ya Allah, monggo silakan. Apa yang terbaik untuk saya, silakan kau berikan kepada saya. Paham Pak? Ada orang yang maksa, Ustaz, gimana sih, saya udah minta ini, kok nggak diijabahin ya Pak? Tak dulu, ini Allah nggak kasih ya sama saya Pak ya. Nih Pak, saya diberikan tambahan keyakinan lagi oleh Allah. Ketika berdoa, ya Allah, saya minta uang. Dalam hati kecil saya, kamu minta uang sama Allah itu buat apa? Buat ngebangun ini. Terus dalam hati saya, ya Allah, kalau memang engkau memberikan uang, saya minta bangunan itu aja, nggak usah dikasih uangnya, biar nggak saya repot.
harus ke material, harus belanja gitu. Yang penting itu jadi aja bangunan itu. Ternyata yang diijabahnya bangunan itu jadi, duitnya nggak dikasih. Yang masalahnya dikiranya saya banyak duitnya, datang orang, Pak Ustaz saya minta duit dong, bantuin. Ya, itu kan Pak Ustaz ngebangun nggak berhenti-berhenti, terus-terusan ngebangun nggak berhenti-berhenti, berarti kan Ustaz banyak duitnya. Kenapa? Karena saya minta duit kepada Allah. Kata saya, ya Allah, kalau memang Engkau nggak memberikan duit kepada saya butuhnya bangunan itu, silakan aja. Ternyata Allah nggak ngasih duit, ngasihnya bangunan. Sehingga jangan, ya Allah pokoknya saya minta duit aja. Ada orang kepada suami kadang-kadang kan begini, Pak minta duit, buat apa duit? Buat beli, katakanlah buat beli bedak. Ditanya, emang kenapa kamu mesti beli bedak? Supaya papa makin sayang kepada saya. Terus bapak bilang suaminya, walaupun kamu tidak pakai bedak, aku tuh sayang sama kamu. Tetap aja itu sih minta, pokoknya minta duit aja lah. Gimana tadi katanya bilangnya minta duit buat beli bedak? Bedak itu supaya kamu dapat kasih sayang dari saya. Saya bilang, kamu nggak usah beli bedak capek-capek ke warung, nggak usah kamu repot-repot ulas-ulas wajah kamu, nggak pakai bedak pun aku sudah sayang sama kamu. Tapi kekeh aja itu istri minta duit, itu suami perlu curiga. Paham Pak? Kenapa? Kalau memang si istri itu kebutuhannya adalah kasih sayang suami, ketika enggak dikasih duit udah selesai. Kenapa? Karena kata suaminya, walaupun kamu enggak pakai bedak, tetap aku itu sudah sayang sama kamu. Berarti kebutuhannya adalah kasih sayang suami, ngapain perlu duit? Betul Pak? Ada lagi yang orang berdoa, Ustaz saya berdoa minta kepada Allah beras. Ya Allah berikan saya beras, karena lagi mahal ini. Kata Allah, aku nggak ngasih beras sama kamu. Jawaban kita apa? Oke ya Allah, nggak apa-apa, engkau nggak kasih saya beras, saya minta nasi aja ya Allah. Biar kalau beras karena saya susah harus nyuci dulu, harus masak dulu, ini nasinya aja. Kata Allah, aku nggak kasih nasi kamu. Loh, nggak apa-apa ya Allah, nggak apa-apa, saya nggak dikasih nasi, nggak apa-apa. Saya minta kuat saja tenaga saya ya Allah. Karena yang saya butuhkan makan nasi itu maksud saya supaya saya kuat untuk beribadah kepada Engkau ya Allah. Sehingga walaupun Engkau nggak berikan saya nasi, nggak apa-apa. Yang penting saya kuat, sehat untuk beribadah kepada Engkau. Selesai. Betul Pak? Jadi kita harus paham dengan apa sih yang kita butuhkan ini. Yang menyiksa diri kita itu, kita memaksa Allah untuk memberikan apa yang kita inginkan. Betul Pak? Nah, kembali ke sini bahwa kita yakin di bulan Ramadan itu doa kita diijabah oleh Allah SWT. Ingat, ketika berdoa, ini teknis nih. Ketika berdoa, jangan memaksa Allah. Ini satu lagi, biar bapak-bapak lebih yakin. Ini teknis doa begini. Ketika saya diberikan oleh seorang arsitek, Ustaz, ini untuk menggarap ini harus di cut and fill. Cut and fill itu gali, ini urung. Ini harus pakai alat berat, bulldozer, kemudian bekonya, kemudian mobilnya. Nah, terus kira-kira berapa duit tuh? Nggak tahu tuh. Singkatnya cerita, saya datang ke orang yang punya alat berat itu. Saya bilang, saya mau cut and fill ini area untuk pesantren. Datanglah dia periksa itu semuanya. Oh Pak Ustadz, ini 1,5 miliar. Saya selesaikan semuanya. Oke. Kalau 1,5 miliar, nanti tunggu informasi dari saya. Apabila saya hubungi lagi, berarti jadi kerjakan. Apabila saya belum menghubungi, berarti saya belum punya duitnya 1,5 miliar. Oh baik. Saya ngomong sama Allah, ya Allah, saya butuh duit 1,5 miliar untuk biaya cut and fill ini, untuk nyewa bulldozer dan lain sebagainya. Ya Allah, saya bilang,
kalau engkau tidak mungkin memberikan uang kepada saya 1,5 miliar, saya minta alat berat aja biar untuk mengerjakan. Udah selesai. Pas pagi-pagi jam 10 datang orang ke situ nanya jalan masuk pesantren mana ya Pak? Loh, mau ngapain? Saya ini disuruh oleh bos saya untuk membawa alat berat ke sini Pak. Hah? Apa kata bos kamu? Kata bos saya, kamu arahkan alat beratnya ke pesantren Haji Hasan Tudisuku. Bapak Haji Hasan? Ya, saya Haji Hasan. Ya. Saya bilang, kamu gimana? Karena saya belum ngomong sama bos kamu. Nggak tahu, pokoknya bos saya nyuruh begitu aja. Ternyata Pak, guruduk datang, semuanya beko datang, dosernya datang, mobilnya datang. Dikerjain. 3 hari kemudian, Santi ngatakan, ini ada tamu dari Jakarta. Siapa? Yang punya alat berat. Langsung saya dek, waduh, saya ditembak, ini harus bayar 1,5 miliar. Sambil saya takut-takut dan malu-malu, saya bilang, Pak, Bapak siapa? Saya yang punya alat berat nih Pak Ustaz. Oh, kenalan. Langsung saya tembak, Bapak ini bagaimana? Baca dong WA saya. Kan WA saya apa? Apabila saya hubungi berarti saya udah punya duit. Apabila saya belum hubungi berarti saya belum punya duit. Jangan dikerjakan dulu. Tapi kenapa ini udah dikerjakan? Dia ketawa. Loh, kok ketawa? Dia bilang, Pak Ustaz, ini mohon maaf, saya hanya bisa bantu ini saja, tidak bisa bantu yang lainnya. Maksudnya apa? Biarkan gak usah dibayar. Ini amal saya untuk pesantren. Masya Allah, 1,5 miliar itu cukup dengan kata Allah, gak usah kau minta duit sama saya, nanti saya kirim bekonya. Tuh. Ketika kita minta kepada Allah, jangan maksa Allah sesuai dengan keinginan kita. Kita sampaikan, monggo ya Allah, yang terbaik untuk saya itu apa. Nah, sehingga tidak ada bahasa bahwa Allah itu tidak mengijabah doa kita. Pasti semuanya doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wa hadirat rahimakumullah, keberkahan yang lainnya. Keberkahan yang lainnya diantaranya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyamu wal Qur'an yasfa'ani li 'abdin yaumal qiyamah yaqulu syam ay rabb ma'na at-ta'am wa syahwata bin nahar fasyafa'ani. Ketika kita berpuasa, nanti puasa akan memberikan syafaat kepada kita semua. Bagaimana kita ini menahan lapar karena kita puasa di siang hari, kemudian syahwat kita tahan di siang hari, fasafa'ni, maka saya akan memberikan syafaat pihi, di dalam orang yang melaksanakan ibadah puasa. Berkah nggak Pak? Ketika di hari kiamat, Masya Allah, hari kiamat itu kan gambarannya itu tidak ada naungan apapun kecuali ada naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kemana-mana minta syafaat, minta tolong, nggak ada yang mau illa biiznih, kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu yang diizinkan untuk memberikan syafaat itu ternyata ibadah saum, ibadah puasa. Apalagi wal Quran. Quran juga yang kita baca itu akan memberikan syafaat. Wa yaqulul Quran mana'tuhu naum bil lail fasyafa'ani fi. Kata Quran, saya dibaca malam hari ngantuk juga, bismillahirrahmanirrahim, menahan rasa kantuk karena membaca Quran bilaili, di malam hari, fasafa'ni, maka saya akan memberikan syafaat kepada orang yang membaca Quran di malam hari dengan menahan rasa kantuk. Berkah nggak Pak? Berkah. Wah, ini udah malam-malam terakhir 10 hari Ramadan, iktikaf di masjid ini sambil menunggu waktunya kita qiyamul lail. Jam berapa di sini qiyamul lailnya? Masih jam 2 kan? Wah, dari jam 12 kita baca Quran, imamnya belum sampai kita baca Quran. Pas imam nyampe baru kita mulai, udah dapat 3 juz baca Quran. Alhamdulillah, kata Quran, saya dibaca oleh dia dengan menahan rasa kantuk, fasyafi'ni, maka saya memberikan syafaat. Alhamdulillah. Ada lagi bagi orang tertentu yang sekarang sudah ada di Mekah melaksanakan umrah. Apa keberkahannya?
fa inna umrata fi Ramadan hajjah. Orang yang berumrah di bulan Ramadan, ini masih ada 9 hari lagi Ramadan nih. Kalau pengen dapat pahala haji, segera ke sana, Pak. Kata Rasulullah, fa innal umrata fi Ramadan hajjah. Sesungguhnya pahala umrah bagi orang yang melaksanakannya di bulan Ramadan itu pahalanya sama dengan haji. Waduh, enak, Pak. Kalau haji maka kita harus mabit di Muzdalifah, ya kan? Harus ke Mina di tenda, kan gitu. Ini mah enggak, umroh doang. Pahalanya sama dengan haji. Wah, luar biasa. Nah, untuk yang melaksanakan ibadah umroh. Dan banyak lagi keberkahan-keberkahan yang Allah janjikan kepada kita semuanya, sehingga mudah-mudahan kita semuanya dapat mengambil berkah itu semuanya dengan kita mengamalkan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Qur'an. Apa tuh? Puasa tadi, baca Quran, kemudian sodako, lalu kemudian apa lagi? Nah, iktikaf ini juga berkah. Kenapa? Karena iktikaf ini kita menjemput malam Lailatul Qadar. Jadi bukan nunggu, bukan, tapi kita jemput 10 hari terakhir kita berangkat ke masjid untuk menjemput malam Lailatul Qadar. Khairum min alfi syahr. Luar biasa, lebih baik daripada 1000 bulan. Terakhir, ini secara umum. Secara umum puasa itu tadi adalah tujuannya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Takwa itu, Bapak Ibu, merupakan modal utama bagi kita untuk mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melaksanakan ibadah puasa, tujuannya hanya untuk Allah. Betul nggak, Pak? Betul? Ada orang nanya, Pak Ustaz, apa sih maksudnya itu? Kata Allah, puasa itu untuk saya. Maksudnya apa sih? Kata. Coba aja saya bayangkan, kalau kita puasa di siang hari, haus dahaga kita, kemudian lapar, sembunyi di tempat yang sunyi, dilihat orang tidak ada sama sekali, lalu kemudian tetap saja kita berpuasa, tidak minum, tidak makan, itu menunjukkan bahwa Allah itu melihat kita, bahwa kita percaya Allah itu sembunyi pun kita tetap melihat, sehingga kita tidak berbuka. Artinya apa? Berarti puasa kita untuk Allah. Artinya apa? Berarti kita ini imannya kuat. Dengan puasa kita menjadi orang yang dididik oleh Allah untuk memiliki keimanan, kepercayaan akan keberadaan Allah dimanapun kita berada. Gitu Pak ya? Oleh karenanya kita lihat, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Seandainya penduduk suatu kampung atau suatu negeri masyarakatnya beriman, bertakwa, la fatahna, pasti kata Allah kami akan buahkan keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Alhamdulillah. Ini secara umum maksudnya. Apabila masyarakat Indonesia semuanya betul-betul dengan puasa ini berhasil menjadi orang yang muttaqin, berhasil menjadi orang yang imannya makin kuat, maka yakin Indonesia ini akan diturunkan keberkahan oleh Allah baik dari langit maupun dari bumi. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya berhasil melaksanakan ibadah puasa ini lulus, sehingga kita menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak kita berbicara tentang Indonesia yang banyakkan, tapi kita berbicara tentang keluarga kita. Apabila keluarga kita sudah beriman dan bertakwa, sekalipun keluarga orang lain pada puyeng, pada repot, kita tetap akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa saya katakan demikian? Karena Pak, dengan kondisi saat ini banyaknya yang mengeluh semua. Rata-rata ngeluh, susah. Oh Pak Ustadz, kalau kemarin mas saya dapat ini, sekarang Masya Allah ada efisiensi ini, makin sengsara saya. Rata-rata ngeluh begitu. Saya bilang nggak usah ngeluh, yang penting kita beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun
orang sulit, tetap kita akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ngomongin Indonesia kan kebanyakan tadi, kita keluarga aja dulu. Yang penting keluarga kita beriman dan bertakwa kepada Allah, dijamin Pak, dijamin oleh Allah pasti kita akan berkah. Artinya apa? Insya Allah kita dijauhkan dari kesusahan, dari kegundahan. Kita akan tenang, akan tetap nyaman dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Berkah wasilah kita menjadi orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ja'alna min ibadikal mu'minin waj'alna min ibadikal muttaqin ya Allah ya rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apa ada pertanyaan? Enggak cukup kayaknya ya. Oh ya, dikirain mau langsung tidur ini. Ya, silakan Pak, barangkali ada yang menambahkan atau bertanya, monggo silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkualitas berkader. Mohon menjelaskan sebentar itu Mohon penjelasannya ya. Oke. Bagaimana supaya iktikaf ini berkualitas? Iktikaf itu kan kita diam di masjid, ya, merenung, bertafakur, kemudian kita bermuhasabah. Saya ini banyak keliling ngisi muhasabah. Hanya di sini aja nih nggak dapat undangan muhasabah ini. Biasanya dulu awal-awal saya muhasabah, ngajak nangis jemaah Masjid Bani Umar. Iktikaf itu muhasabah secara bersama-sama dipimpin oleh imam, dipimpin oleh imam kita. Yang lebih afdol itu kita bermuhasabah sendiri. Bagaimana supaya iktikaf ini kita berkualitas? Ini tentunya ada yang namanya kita harus ikut dalam arti ilmu yang diajarkan oleh guru. Ada kaifiat, ada cara-cara. Karena iktikaf itu pada dasarnya bagaimana supaya kita ini bisa kita connect dengan Allah. Kita bisa wusul dalam bahasa tasawufnya, dalam bahasa tarekatnya. Bisa wusul, bisa nyambung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ketika iktikaf datang ke masjid, misalnya datangnya setelah maghrib, persiapan dari maghrib kita sudah ngambil air wudhu, kemudian kita baca Quran dan lain sebagainya, terus sampai malam hari. Lalu kemudian puncaknya di sepertiga malam, puncaknya. Sehingga dari awal kita prosesnya melepaskan semua hal yang bersifat duniawi. Udah pokoknya lupalah istri tinggal di rumah, semuanya harta benda kita udah lupakan semuanya, udah dititipkan semua, udah selesai, dititipkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lepas dari semuanya, kita iktikaf di masjid. Bagaimana supaya kita usul dengan Allah? Bisa pertama Pak, dalam keadaan suci itu kita bertawasul kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau bahasa kampungnya itu kita hadarat dululah kepada Rasulullah, tawasul. Lalu kemudian kita tawasul kepada para sahabat Rasulullah, kita tawasul kepada para aulia Allah, kita tawasul kepada orang-orang tua kita semuanya yang sudah wafat maupun yang masih hidup. Kemudian kita bertawasul kepada guru-guru yang memberikan ilmu kepada kita semuanya. Diingat kembali Pak, dulu kita nggak ngerti, jangankan baca Quran, alif, bengkok aja kita nggak tahu. Tapi berkah orang tua kita, berkah guru kita, kita bisa tahu. Betul Pak? Itu ditawasulin tuh. Ya kalau bahasa kampung saya dihadorotin tuh. Sebagai apa? Sebagai wujud syukur kita kepada orang tua kita, kepada guru kita yang mengajarkan ilmu kepada kita. Kita nggak tahu siapa Allah, nggak tahu siapa Rasulullah apabila tidak diajarkan oleh orang tua dan guru kita. Artinya kita dapat ilmu ini bisa tahu tentang iktikaf karena pengetahuan yang diberikan oleh guru kita.
Pak Ustadz, saya mah taunya dari Mbah Google. Berarti gurunya Mbah Google kalau gitu. Nah, tawassul dulu Pak. Lalu kemudian sesuai dengan ilmu yang Bapak miliki, apa yang perlu Bapak lakukan? Kalau misalnya Bapak dapat ilmu dari gurunya ketika mau beriktikaf di masjid, ini lakukan. Misalnya sholat wudhu dilaksanakan, kemudian sholat syukur dilaksanakan, kemudian sholat tasbih dilaksanakan, kemudian sholat tahajud dilaksanakan. Yang intinya nanti minta kepada Allah supaya saya wusul kepada Allah, supaya nyambung kepada Allah. Gitu Pak. Jangan iktikaf masuk masjid, bawa bantal dari rumah, bawa kasur dari rumah, daftar ke masjid. Mau ngapain Pak? Saya mau iktikaf di masjid, bawa kasur, bawa bantal, mau pindah tidur namanya ini. Hah? Iya. Nah, jadi kalau ingin berkualitas, kita isi dengan berbagai macam ibadah. Pak Ustadz, kan katanya naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Makanya kan saya tidur di masjid, bawa kasur, bawa bantal, ini kan ibadah juga. Iya, betul itu. Tapi maksudnya kita jadikan hadis itu pemahamannya jangan begitu. Pakai ilmu mantik dong, pakai ilmu logika. Logikanya bagaimana? Orang berpuasa tidurnya aja ibadah. Apalagi kalau enggak tidur, dipakai baca Quran, dipakai mencari nafkah, itu berarti lebih dahsyat. Ini mah dipahaminya, udahlah masa mau tidur aja, orang kata Allah, kata Rasulullah juga katanya tidur puasa ibadah. Nah, jadi kembali ke iktikaf tadi, kalau ingin berkualitas, bagaimana caranya? Isi dengan apa? Dengan berbagai macam ibadah. Capek baca Quran. Nah, ini saya ini apa namanya? Bolehlah saya ngasih ilmu lah sedikit. Ketika kita baca surah Al-Kahfi, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaban khairun amala. Harta dan anak itu perhiasan dunia. Tapi amal soleh yang kekal abadi terus menerus menghasilkan pahala, itu lebih baik di sisi Allah pahalanya, dan lebih baik yang kita jadikan sebagai harapan. Pertanyaannya, apakah yang dimaksud dengan al-baqiyatus sholihatu itu? Gitu ya. Apakah yang dimaksud dengan al-baqiyatus sholihatu itu harta? Kemudian apakah itu anak? Bisa jadi. Tapi kemudian para ulama tafsir menafsirkan al-baqiyatus sholihatu itu berdasarkan hadis Rasulullah SAW. Apa tuh? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah huwallahu akbar. Nah, dalam iktikaf perbanyak al-baqiyatus sholihat. Perbanyak baca Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Zada ba'duhum, sebagian mereka menambahkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Insyaallah berkualitas. Mudah-mudahan. Ya Pak ya? Ada lagi? Nah, cukup kayaknya tuh. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan amal ibadah yang sudah kita laksanakan sepanjang Ramadan kemarin ke belakang ini semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa kita semuanya, berkahnya Ramadan yang kita laksanakan dengan berbagai macam ibadah, dosa kita semuanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mudah-mudahan ke depan, dari sekarang ini masih ada sisa sekian hari lagi, Allah berikan kemampuan kepada kita semuanya untuk memaksimalkan keberkahan bulan suci Ramadan, sehingga nanti selesai Ramadan berbagai macam keberkahan Allah berikan kepada kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mumpung belum bulan Ramadan, mohon diaminkan. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in.
Amin amin ya Allah ya mujibas sa'ilin ya arhamar rahimin. Hamdan na'imin hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Allah ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha asal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadinil Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadri miqdarihil azim. Allahumma inna fatahna laka fatham mubina, inna fatahna laka fatham mubina. Allahumma ya fatahu ya halimu ya Allah iftah alaina bi futuhil arifin. Allahumma ya fatahu ya ghafaru ya Allah iftah alaina abwaaba maghfiratik. Allahumma ya fatahu ya rahman ya Allah iftah alaina abwaaba rahmatik. Allahumma ya fatahu ya hakimu ya Allah iftah alaina abwaaba hikmatik. Allahumma ya fatahu ya alimu ya Allah iftah alaina abwaaba ulumik. Allahumma ya fatahu ya razaku ya Allah iftah alaina abwaaba arzakik. Fa innaka anta khairul fatihin wa anta khairur raziqin. Allahumma ya razaq arziqna birizqil halal min haitsu la yahtasib innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah ya musabbibal asbab ya mufattihal abwab ya muqallibal qulubi wal absar ya dalilal mutahayyirin ya ghiyasal mustaghisin ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Wa ufawwidu amri ilallah wa ufawwidu amri ilallah wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad ya man la malja'a minhu illa ilaih fala tukhayyib raja'ana ya Allah fala tukhayyib raja'ana ya Allah fala tukhayyib raja'ana ya Rahman fala tukhayyib raja'ana ya qadimal ihsan. Allahumma ahsin ilaina wa ahsin ila man ahsana ilaina bi ihsanikal qadim ya Allah. Allahumma ya Allah ya musabbibal asbab, wahai Allah penyebab dari segala sebab, wahai Allah pembuka dari segala pintu, bukakan pintu keberkahan untuk kami ya Allah, bukakan pintu rahmat-Mu untuk kami ya Allah, bukakan pintu ampunan-Mu untuk kami ya Allah. Allahumma ya Allah ya dalilal mutahayyirin, wahai Allah yang maha menunjuki orang-orang yang dalam ketersesatan, ya ghiyasal mustaghisin, wahai Allah yang menyelamatkan orang-orang yang mencari keselamatan, ya dzal jalali wal ikram, wahai Allah yang maha memiliki keagungan dan kemuliaan. Akrimna ya Allah, muliakan kami ya Allah. Akrimna bil fahmi wal hifdhi wa qada'il hawaiji ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Ufawwidu amri ilallah, kami serahkan urusan kami kepadamu ya Allah, urusan dunia kami, urusan agama kami, urusan keluarga kami, urusan semua yang ada dalam kehidupan kami, semuanya kami serahkan kepadamu ya Allah. Innallaha basirun bil ibad, kami yakin Engkau maha memperhatikan kepada hamba-hamba-Mu termasuk kami ya Allah. Ya man la malja'a minhu ila ilaih, wahai Allah yang tidak ada tempat bersandar bagi kami kecuali hanya Engkau ya Allah. Fala tukhayyib raja'ana, jangan Engkau hapuskan harapan dan keinginan kami ya Allah. Ya qadimal ihsan, wahai yang memiliki kebaikan, ahsin ilaina ya Allah, berbaiklah kepada kami ya Allah, berbaiklah kepada orang-orang yang baik kepada kami ya Allah, bi ihsanikal qadim ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatana min ahlil ilmi wal khair. Allahumma rabbana ighfir lana wa liwalidina wa limasyayikhina wa liman haqqun alaina ya Allah ya rabbal alamin. Ampuni dosa kami ya Allah,
Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa orang-orang yang ada kaitannya dengan kami semuanya ya Allah. Ya khairul ghafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang benarnya mudah-mudahan bermanfaat, yang salahnya mudah-mudahan Allah memaafkan kita semuanya. Mudah-mudahan doa yang kita panjatkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf atas segala kekeliruan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.